Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Abata. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap manusia, pembelajaran 5. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Mari kita simak percakapannya ya anak-anak ya. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton titik-titik cuaca. Kira-kira apa ya anak-anak ya untuk ini ya titik-titiknya ya? Ya, perakiraan. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Berawan dan mendung. Oh ya, wah padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini. Kira-kira main apa ya anak-anak ya? Ya, sepeda. Ya, sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini. Batalkan. Kita lakukan titik-titik. Mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Esok. Aku khawatir setelah mendung akan turun titik-titik. Hujan. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca titik-titik cerah. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Kata Siti. Sampai jumpa, jawab Lani. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. 1. Apa yang akan kamu lakukan? 2. Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan?
3. Kapan rencana tersebut dilakukan? 4. Di mana akan dilakukannya? 5. Mengapa tidak jadi dilakukan? 6. Bagaimana solusinya? Nah, setelah membuat daftar pertanyaan, nanti dapat menyusun hasil percakapannya ya anak-anak ya. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Ini ada tari Ratu Jaro, berasal dari Aceh. Tari Tortor berasal dari Sumatera Utara. Tari Piring berasal dari Sumatera Barat. Tari Serimpi berasal dari Yogyakarta. Tari Balen Dadas berasal dari Kalimantan Tengah. Tari Reog berasal dari Ponorogo. Ini biasanya terkenal dengan Reog Ponorogo ya anak-anak ya. Tari Lenso berasal dari Maluku. Tari Pendet berasal dari Bali. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman. Dapat juga dengan orang tua teman yang pandai menari. Atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. Ini tadi ya anak-anak ya. Siti memakan 1/4. Kemudian 1/4 lagi setelah makan malam. Kita jumlahkan ya. Pembilangnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya ini sama ya anak-anak ya, sama-sama 4. Jadi tidak usah dijumlahkan, langsung kita tulis 4. Jadi buah semangka yang dimakan Siti adalah 2/4. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. 1. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah.
Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Pertama, mencangkulnya 1/4 ya anak-anak ya, bagian sawah ya. Kemudian mencangkul lagi 2/4. Kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya ini sama-sama 4. Jadi langsung kita tulis saja 4. Jadi sawah yang telah dicangkul petani adalah 3/4 bagian. Dua, Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Beni memetik 1/5 keranjang. Ayah memetik 3/5. Kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Penyebutnya sama-sama 5. Langsung kita tulis saja ya anak-anak ya, 5. Jadi rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah adalah 4/5. 3. Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kilo tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue? Ini untuk 1 loyang itu menghabiskan tepung 3/4. Ini tadi ibu mau membuat 3 loyang kue, berarti kita jumlahkan lagi 3/4, kita jumlahkan lagi 3/4. Ini 3 loyang ya anak-anak ya. Kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 3 ditambah 3, 9. Untuk penyebutnya kita tuliskan tetap sama 4. Jadi jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu adalah 9/4 kilogram. 4. Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Sementara Beni memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang lebih panjang? Ini ada 3 pertanyaan ya anak-anak ya. Yang pertama, berapakah panjang tali Edo dan Beni? Tali Edo itu adalah 1/5 ditambah tali Beni yaitu 1/5. Kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya kita tulis sama 5. Jadi panjang tali Edo dan Beni adalah 2/5. Kemudian berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Lani ini panjang talinya adalah 3/5 ditambah
udin. Panjang tali udin tadi berapa anak-anak? Ya, 2/5. Kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya sama-sama angka 5, jadi tidak perlu dijumlahkan, kita tuliskan saja 5. Jadi panjang tali Lani dan Udin adalah 5/5. Tali siapakah yang lebih panjang? Yang lebih panjang ini ya anak-anak ya, talinya ya, berarti ini punya Lani. 5. Ibu memiliki 1/4 kg telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kilo telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kg telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Awalnya ibu memiliki 1/4 kg telur. Kemudian untuk persediaan ibu membeli lagi 1/4 kg. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kg. Untuk jumlahnya kita jumlahkan pembilangnya dulu. 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Untuk penyebutnya kita tuliskan langsung saja, karena sama-sama 4, kita tulis 4. Jadi jumlah telur ibu sekarang adalah 4/4 kg. Ini sama dengan 1 kg ya anak-anak ya. Tugas Bu Pena halaman 66 dan halaman 68 sampai 69. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Lilis sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.